Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi dengan Ustazah ya. Nah, bagaimana dengan materi sebelumnya? Apakah sudah selesai disimak Ananda? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Kita masuki ya pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk pembahasannya, saya mau nanya dulu. Seringkali orang-orang bertanya pada kita, berapa sih berat kamu? Pasti kayak itu dia sering nanya ya kan? Nah, benarkah pertanyaan seperti itu? Benarkah itu yang ditanyakan berat? Nah, coba kita bahas apa bedanya massa dan berat. Karena dalam fisika, massa dan berat itu berbeda. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, kita bahas dulu tentang massa. Dalam fisika, massa adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu benda. Nah, ini pengertian dari massa. Nah, kita ingat lagi, kita kan udah pernah belajar tentang massa di kelas 7. Massa ini satuannya adalah kilogram. Ya benar, massa satuannya adalah kilogram. Dia akan diukur dengan alat neraca. Nah, sementara apa itu berat? Nah, berat dalam fisika adalah hasil kali antara massa dikali dengan gravitasi. Nah, jadi untuk berat akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu akan berbeda-beda di setiap tempatnya. Makanya nilai berat setiap orang tidak akan sama pada satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, berat kira-kira kita lihat dulu dari segi apa? Berat ini satuannya adalah Newton. Jadi dia termasuk salah satu gaya, makanya satuannya Newton. Nah, kalau massa tadi satuannya kilogram. Nah, kalau dia adalah gaya, berarti dia diukur dengan neraca pegas. Nah, mengerti ya bedanya? Kalau seandainya nih, Ustazah nanya, Ani massanya adalah 50 kg. Kalau seandainya Ani Ustazah bawa dia pergi ke bulan, apakah massanya akan sama atau berubah semakin kecil atau semakin besar kira-kira menurut Ananda semuanya? Ayo, ada yang bisa? Nah, kita simak ya pembahasannya dari Ustazah. Sebelum kita simak penjelasan mengenai pertanyaan Ustazah tadi, kita lihat dulu bagaimana sih rumus untuk mencari berat. Nah, berat dalam fisika akan dicari dengan rumus W sama dengan M dikali dengan G. Nah, apa sih arti simbol ini? W, ini W kecil ya, weight. Weight itu kan dalam bahasa Indonesianya artinya berat. Nah, berat ini tadi satuannya adalah Newton. Nah, kalau M itu adalah mass atau massa dalam bahasa Indonesia dalam satuan kilogram. Nah, gravitasi artinya gravitasi berarti gaya gravitasi, percepatan gravitasi kita dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, inilah rumusan untuk mencari berat. W sama dengan M kali G. Nah, nanti kalau seandainya di soal Ustazah nanya berapakah massanya jika diketahui beratnya segini. Nah, berarti massa yang Ustazah cari sekarang. Nah, kalau antum-antuna kurang paham dengan membolak-balik rumus, kita masukkan aja ke dalam segitiga W M G. Nah, misalkan kita mencari M tadi seperti kata Ustazah ya, kita tutup M. M ini kan berarti coba kita tutup M. Ini dia W per G. Maka di sini M sama dengan W per G. Nah, bagaimana kalau gravitasi yang tanya Ustazah? Berarti kita tutup G. Berarti dia jadinya W per, berarti G sama dengan W per M. Nah, paham kan cara bolak-balik rumus dengan mudah? Nah, bagaimana sih penerapan rumus ini dalam contoh soal? Yuk kita simak contoh soal. Mulai. Nah, di sini Ustazah sudah menyediakan untuk antum-antuna 2 buah contoh soal ya. Yuk kita bahas contoh soal pertama.
Nah, pada contoh soal pertama, jika diketahui percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah berat suatu benda yang masanya 120 kg? Nah, kita buatkan dulu diketahuinya ya. Nah, di sini yang diketahui percepatan gravitasi. Tadi percepatan gravitasi disimbolkan dengan G. Berarti dia G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah beratnya? Berarti berat, weight. Berarti yang tanya W. Suatu benda yang masanya, berarti M-nya 120 kg. Nah, karena dia nanya W. Nah, ingat-ingat lagi, apa rumus W tadi? Nah, rumus W tadi, W sama dengan M kali gravitasi. Ya udah, tinggal kita masukkan angkanya. Massa kita diketahui ada 120. Kemudian dikali dengan gravitasi kita diketahui 10. 120 dikali 10, mudah sekali. Jawabannya adalah 1200 Newton. Dah selesai. Gampang kan soalnya? Nggak ada yang sulit ya, Ananda. Yuk kita masuki contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, berat firman di bumi adalah 360 Newton. Nah, berarti kita buat nih, beratnya, W-nya saat di bumi 360 Newton. Jika percepatan gravitasi di bulan, berarti ini ada bahas bulan nih di sini nih. Percepatan gravitasi di bulan itu sama dengan 1/6 kali percepatan gravitasi di bumi. Nah, diketahui percepatan gravitasi di bulan itu 1/6 kali percepatan gravitasi di bumi. Nah, di sini yang ditanya adalah, maka hitunglah berat firman ketika berada di bulan. Nah, dia minta nih, berapakah berat firman saat di bulan? Nah, ini yang ditanyakannya nih. Nah, berarti sekarang kita cari ya. Kan dia nanya, berapakah berat saat di bulan? Karena kita akan mencari berat di bulan, maka rumusan untuk mencari berat di bulan adalah massa dikali dengan gravitasi saat di bulan. Nah, sementara kita lagi dari diketahuinya. Di sini baru diketahui berat di bumi, gravitasi di bulan, belum ada diketahui massa. Berarti tugas pertama kita adalah mencari massa. Berat di bumi akan kita cari dengan rumusan massa dikali gravitasi di bumi. Nah, coba kita lihat di sini berat di bulan M dikali gravitasi bulan. Berat di bumi M dikali gravitasi bumi. Nah, sama-sama menggunakan M. Artinya M yang kita gunakan saat di bulan ataupun di bumi sama nilainya, berarti tidak berbeda. Nah, kira-kira menurut antum-antuna, benarkah massa di bumi sama dengan massa di bulan? Nah, benar. Massa ketika berada dimanapun saja dia berada, nilainya akan tetap sama karena massa tidak berpengaruh pada nilai gravitasi. Yang berpengaruh tadi pada gravitasi adalah berat. Benar. Jadi di sini massa akan mempunyai nilai yang selalu sama. Ingat ya, massa akan punya nilai yang selalu sama dimanapun dia berada. Makanya saat di bumi ataupun di bulan kita gunakan massa yang sama. Nah, sekarang kita cari dulu massa. Tadi kalau kita mau mencari massa, rumusnya adalah W bumi per G saat di bumi. Nah, berat di bumi 360 Newton. Nah, gravitasi saat di bumi juga belum ada. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita ketahui gravitasi bumi ini nilainya sudah ada disepakati berdasarkan teori. Nilai gravitasi di bumi ini, nilai gravitasi saat di bumi ini nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kalau tidak dibilang di soal, kita harus ingat nilai gravitasi di bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini akan kita gunakan. Kita masukkan ke sini 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kita bagi 360 dibagi 10, dapatnya berapa? Ya, dapat 36 kg. Jadi berat firman tersebut saat di bumi 36 kg. Nah, sekarang dia bukan nanya massa nih sekarang. Dia nanya beratnya saat di bulan. Berarti beratnya saat di bulan dicari dengan rumusan massa dikali dengan gravitasi saat di bulan. Nah, massanya 36 dikali nilai gravitasi bulan nih 1/6 kali dari gravitasi saat di bumi. Nah, ini tadi nih. Kita
kita masukkan, berarti 36 dikali 1/6 dari nilai gravitasi bumi kita ketahui 10, berarti 36 dari ini. Nah, kita apakan dulu ya. 36 kali 1, 36 kali 10, 360 per 6. 360 bagi 6 hasilnya adalah berapa yuk? 60 Newton. Nah, atau antum-antuna juga bisa langsung mencoret dari sini nih. 36 bagi 6. Ini kan dapat 6 nih. Tinggal dikali 6 kali 10, 60. Nah, terserah antum-antuna caranya yang paling cepat yang mana. Saya serahkan pada antum-antuna ya. Nah, paham ya dengan contoh soal 1 dan 2 tadi? Nah, dari contoh soal 1 dan 2 tadi kan Ustazah nanya di awal, kalau seandainya Ani masanya 50 kg saat di bumi, Ustazah bawa dia ke bulan. Nah, berapakah masanya? Nih, yang Ustazah tanya adalah masa. Kalau Ustazah tanya masa, berarti masa Ani akan tetap dimanapun berada. Jika masa Ani, nih, Ani masanya tadi 50 kg saat di bumi, dia berada di bulan. Nah, nanti masa Ani akan tetap 50 kg karena nilai massa selalu tetap ya. Ingat ya, nilai massa selalu tetap. Paham ya Ananda semua? Nah, bagaimana dengan berat Ani Ustazah? Nah, kira-kira kalau berat massanya tetap, bagaimana dengan beratnya? Jelas berubah karena tadi berat dipengaruhi oleh gravitasi, di mana gravitasi di bumi berbeda dengan gravitasi di bulan. Nah, menurut Ananda semua, apakah berat Ani saat di bulan akan bertambah kecil atau bertambah besar? Ayo, siapa yang bisa? Ya, jadi berat Ani akan lebih kecil saat di bulan. Kenapa begitu? Karena nilai gravitasi bulan itu lebih kecil daripada nilai gravitasi bumi, makanya beratnya juga lebih kecil. Nah, paham ya Ananda? Nah, apa buktinya Ustazah? Kenapa Ustazah bilang kalau seandainya berat di bulan itu lebih kecil daripada berat di bumi? Nah, buktinya dari contoh soal kedua kita. Di sini diketahui nih berat di bumi 360 Newton. Dia nanya berat di bulan. Berapa kita hasilkan tadi? 60 Newton. Mana yang lebih besar Ananda? Lebih besar lagi berat saat di bumi. Nah, karena gravitasi di bumi kita lebih besar daripada gravitasi di bulan. Paham ya Ananda? Nah, biar lebih paham, silahkan Ananda kerjakan latihan yang sudah saya sediakan ya. Nah, saya tunggu jawaban dari Ananda semua ya. Semangat Ananda. Bila ada yang kurang jelas dari penjelasan Ustazah tadi, silahkan Ananda putar ulang kembali penjelasan Ustazah. Dan kalau masih belum jelas juga, silahkan Anda tanyakan di kolom komentar ya Ananda. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Ustazah harapkan Ananda semua dapat memahami penjelasan yang telah Ustazah sampaikan dalam video pembelajaran tadi. Ustazah harapkan Ananda dapat mencari sumber yang lebih banyak lagi dari video-video yang telah Ustazah sampaikan dan dari sumber-sumber referensi lainnya. Tetap semangat ya Ananda semuanya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.